Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Masih dalam series inilah ya, karena banyak yang merilis laporan keuangan, maka kita review lah ya laporan-laporan keuangan, terutama emiten-emiten ya yang rutin membagikan dividen cukup besar lah gitu ya. Nah, salah satunya emiten finance ini ya, yang di tahun 2023 ini ya laba bersihnya itu meningkat 19% ya. Nah, dia biasanya bagi dividennya itu di bulan April gitu, jadi sebentar lagi lah gitu ya. Mari kita kenalan dengan perusahaan ini. Nah, sebelum kita kenalan ya, seperti biasa saya ingin menginformasikan beberapa video yang membahas ya prediksi-prediksi dividen ya, mulai dari saham ITMG nih ya yang sudah merilis laporan keuangan akhir tahunnya. Lalu ada juga Sido muncul ya, yang laba kuartal 4-nya cukup bagus lah ya, naik banyak dibandingkan kuartal 3. Lalu ada Demas, BTPS, dan juga list 10 saham dengan dividen yield terbesar ya selama 5 tahun terakhir. Jika teman-teman berminat menonton video-video ini ya silakan ya, nanti linknya bisa cari di kolom deskripsi ya. Untuk yang Sido muncul nanti saya taruh di pojok kanan atas ini ya. Oke, kita mulai kenalan ya dengan perusahaan, yaitu kode tikernya WOMF ya, alias WOM Finance ya. Singkatan Wahana Otomitra Multi Arta ya kalau nggak salah ya, singkatan si WOM ini. Dimana perusahaan ini didirikan pada tahun 1982 ya, dan ini adalah komposisi kepemilikan sahamnya ya, mayoritas dipegang oleh Bank Maybank Indonesia ya sebesar 67,69%. Lalu 25%-nya itu Wahana Makmur Sejati, dan publik ya, masyarakat itu sangat kecil lah ya, 7,5% lah gitu ya. Wilayah operasionalnya ya, si WOM Finance ini cukup luas ya, sudah berada di Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi ya, dengan total kantornya cabangnya itu adalah 144 ya, ditambah kantor KSKC nih, kantor apa ya, mungkin yang kantor yang lebih besar lah gitu ya. Intinya totalnya ada 176 kantor layanan ya di seluruh Indonesia nih. Jadi dia bergerak di perkreditan ya, memberikan layanan kredit ya, terutama di ini ya, di motor baru. Lalu ini ada punya website ya, Motorku ya, penjualan motor bekas, dan juga di Mobilku nih ya, ada website-nya juga ya, itu kebanyakan mobil-mobil bekas lah gitu ya. Plus dia juga ada pembiayaan logam mulia nih ya di Masku. Dan WOM Finance ini memiliki apps juga ya, yang baru di launching di 22 Februari 2022 ya, namanya Kawan nih. Per September 2023 ya, menurut si WOM Finance ini ya, downloadernya sudah 221.000 ya, dengan aktif usernya itu 129.000 user ya, dengan sudah terjadi 10.000 kali transaksi ya per September 2023. Lalu untuk non-performing financing ya, alias yang pinjaman pembayarannya kurang lancar ya, itu secara grossnya ya itu 2,4% dan net itu 1,1%. Dan ketika dia melakukan public expose di bulan Oktober ya, ada pertanyaan dari seseorang ya, apa penyebab MPF tinggi di tahun 2023 ini dan ada di segmen apa? Lalu oleh manajemen tuh jawab ya, sesuai dengan strategi perusahaan, WOM Finance cenderung untuk mengejar growth yang lebih agresif. Oleh karena itu WOM Finance mengambil risiko yang lebih besar. Untuk NPF sebesar 2,4 masih dalam level yang cukup manageable ya, karena industri di market masih jauh di atas WOM Finance sekitar 2,8%. Untuk segmen yang mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu di mid low segmen ya, terutama di produk motor baru gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya manajemen tuh masih merasa aman ya dengan NPF sebesar 2,4%, karena di industrinya secara rata-rata itu di 2,8% gitu ya. Mungkin kalau sudah di atas 2,8% baru manajemennya agak pusing lah gitu ya. Oke, ini ya sama tadi ya, komposisi pemilikan saham sudah kita bahas tadi ya, mayoritas dipegang oleh Maybank Indonesia ya. Nah, lalu di public expose yang sama masih ada pertanyaan lagi nih ya, sebagai perusahaan tergabung dalam grup Maybank ya, dan Maybank juga memiliki beberapa anak perusahaan seperti perusahaan pembiayaan ya, di mana salah satunya adalah Maybank Finance. Apakah yang membedakan antara WOM Finance dengan Maybank Finance?
Nah, ini dijawab ya. Kalau Maybank Finance tuh perbedaannya dia lebih ke mobil baru ya. Kalau Maybank Finance. Nah, kalau Wom Finance kan lebih ke pembiayaan motor baru. Tadi juga ada yang pembiayaan mobil, tapi itu kebanyakan mobil bekas lah gitu ya. Jadi Maybank Finance tuh fokusnya lebih ke pemberian kredit untuk pembelian mobil baru. Lalu ada pertanyaan juga terkait kinerja dari Wom Finance ya. Apakah boleh dijabarkan masing-masing produknya gitu ya? Maksudnya penjualan itu paling besar di produk apa gitu ya? Nah, itu yang paling besar ya. Kalau secara jumlah penjualannya ya, jumlah pendapatannya itu dari motor baru ya, yang mencapai 1,15% ya, alias 27% dari total pendapatan. Lalu untuk yang motor bekas itu 904 miliar, baru yang berikutnya 2,3 triliun ya di mobilku ya. Oke, jadi salah ya. Berarti paling banyak di mobilku ya yang punya mobil bekas ya. Ya mungkin karena harga mobil kan jauh lebih mahal ya dibandingkan motor, jadi totalnya juga total kredit yang diberikan lebih besar gitu ya. Oke, sehingga totalnya 4,3 triliun ya per September 2023 ya. Ini nggak usah kita bahas ya karena kan laporan keuangan kuartal 4 sudah dirilis ya. Jadi intinya adalah pendapatan atau kredit yang diberikan paling besar itu ke sektor mobilku ini ya, yang kebanyakan adalah mobil bekas. Lalu yang kedua adalah motor baru, dan yang ketiga itu yang motorku ya, alias motor bekas. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini atau sudah sering mampir tapi belum subscribe, saya mengajak untuk klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga klik loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi ya untuk video-video berikutnya ya, yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika dirasakan video-video di channel Investor Jelata ini menambah pengetahuan teman-teman ya, atau merasa berguna, saya juga ingin minta tolong untuk like, comment, and share-nya ya. Ya, komen-komen sederhana juga nggak apa-apa gitu ya. Atau misalnya, terima kasih infonya bang, mantap bang, ya itu sangat very welcome lah gitu ya. Duh, belepotan ya, sangat very welcome. Oke, kita lanjut ya. Kita flashback dulu ke laporan keuangannya di tahun 2022 lalu ya. Dia pendapatannya naik 10%, profitnya naik lebih besar lagi ya, 79% ya. Kalau kita lihat di sini ya, WOMF ini selalu ada pertumbuhan dari segi laba bersihnya ya. Dari tahun 2016 dia selalu naik nih ya. Cuman di 2020 saja ya, mungkin karena faktor pandemi ya, dia turun 77%, tapi masih profit ya sebesar 57 miliar. Dan setelah itu dia langsung bisa growth lagi ya profitnya di tahun 2021 maupun 2022. Kalau kita lihat di sini 2022 kan profitnya sudah 197 miliar ya. Sudah lebih baik dibandingkan tahun 2017, tapi masih jauh ya dari ketika dia maksimumnya ya di 259 miliar ya di tahun 2019 gitu ya. Nah, bagaimana dengan di tahun 2023 ya? Bisa lihat di sini total pendapatannya itu naik 17,7%, total bebannya juga naik 18,4%, dan laba bersihnya naik 19,6% ya dibandingkan tahun 2022. Jadi sekarang 2023 tuh laba bersihnya 236,4 miliar ya. Kalau kita lihat di sini sudah mengalahkan profit di tahun 2018 ya, tapi masih sedikit di bawah profit tahun 2019 ya. Jadi sudah cukup baik lah ya, 236 miliar ini. Oke, sekarang kita bandingkan ya dengan beberapa perusahaan sejenis ya yang memberikan layanan pembiayaan ya, alias kredit ya. Bisa lihat sini earning per share-nya paling besar tuh ADMF ya. WOMF sendiri earning per share-nya tuh 67,54 ya. Lalu untuk PER WOMF ini 6,04 ya, mirip-mirip dengan ADMF ya. Yang paling kecil di sini CFIN ya, walaupun dia belum keluar nih laporan keuangan akhir tahunnya ya, mungkin sebentar lagi ya. Oke, yang paling mahal di sini MFIN ya, PER-nya sangat besar ya, 16,64 kali. Untuk PBV WOMF di bawah 1 ya, masih 0,84 ya. Dia hanya kalah dari CFIN nih. Untuk ROE ya lumayan lah ya, 13,94% ya. Tapi paling kecil ya di antara yang lain ya untuk ROE-nya. Oke, ini harga-harga penutupannya di hari Jumat ya, 23 Februari.
Dan untuk perusahaan-perusahaan ini dia masuk ke sektor finansial ya, lalu subsektornya adalah financing services. Bisa lihat di sini PR-nya rata-rata adalah 13,87, jadi WOMF jauh di bawah rata-rata subsektor ini. Untuk PBV rata-rata di 3,61 ya. WOMF juga sangat jauh ya di bawah rata-rata subsektor financing service-nya ini. Jadi untuk rasio-rasio ini masih bisa dibilang murah ya kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis maupun di subsektornya ya. Oke, sekarang kita bandingkan WMF dengan sejarahnya sendiri ya. Di 5 tahun terakhir ini PR-nya itu rata-rata di 7,26 ya. Saat ini kan dia diperdagangkan di sekitar 6 kali ya, sehingga bisa kita bilang ini masih under value ya, sedikit under value jika kita bandingkan dengan histori per 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana dengan PBV-nya? Nah, kalau PBV-nya agak beda ya, karena PBV-nya rata-rata 5 tahun terakhir itu di 0,73, sedangkan saat ini dia diperdagangkan 0,8 ya. Jadi kalau secara PBV dia bisa dibilang di atas harga rata-ratanya ya. Jadi atau bisa dibilang over value lah gitu ya. Tapi bisa lihat di sini ya, dia sempat juga sampai ke atas 1 ya, di 1,1 nih ya. Nah, sekarang kita lihat ya, book value saat ini itu di 487,13 ya. Jika kita menganggap harga wajarnya itu adalah PBV rata-rata 5 tahun ya, yang 0,73 ini, maka harga wajarnya adalah 0,73 ini kita kalikan 487,13, dapatlah 355,6 ya. Nah, saat ini dia di hari Jumat kemarin closing di harga 408 ya, sehingga ada selisih ya 12% ya. Maksudnya harga saat ini lebih mahal 12% ya dibandingkan harga wajar yang tadi kita definisikan. Harga wajarnya adalah harga di PBV 0,73 gitu ya. Nah, tapi kan tadi dia sempat sampai ke 1,1 nih ya di Juli 2023, maupun di tahun 2019 dia bahkan sempat 1,115 ya gitu ya. Nah, tinggal teman-teman cari saja, kalau 1,1 ya tinggal dikalikan 487 ya, itu dapat harga di berapa gitu ya. Dia mungkin hampir 500 gitu ya. Jadi silakan teman-teman hitung apakah saat ini ya ekspektasinya ke harga berapa gitu ya. Kalau ke PBV 1,1 ya tinggal dikalikan saja 1,1-nya dikalikan 487,13 gitu ya. Kalau mau pakai harga wajar yang PBV 0,73 ini berarti saat ini harga sahamnya masih kemahalan 12%. Nah, seperti itu ya. Ini adalah chart dari WOMF ya, chart weekly-nya, di mana dia harga tertingginya all time high-nya ya ketika dia IPO lah ya, itu sampai 750-an mungkin di sini ya. Udah lama sekali ya itu ya, tahun 2005 gitu. Dan saat ini bisa dilihat kalau secara EMA ya, dia bisa dibilang kecenderungannya masih uptrend ya, karena masih di atas EMA 200-nya ya. Nah, ini dia di hari Jumat dia naik cukup tinggi ya. Mungkin karena efek laporan keuangannya cukup bagus, jadi orang-orang pada beli banyak nih ya. Tapi akhirnya closing turun lagi ya ke 408. Jadi di sini ada gap ya di 388 ya. Jadi ada gap di 388 dengan support berikutnya itu adalah di 350 dan support berikutnya adalah di 328 gitu ya. Kemarin naiknya cukup dengan volume cukup tinggi nih ya. Mungkin orang juga mengejar dividennya mungkin nih. Oke, kalau secara EMA ya sebelum hari Jumat kemarin dia bisa dibilang sideways lah ya. Di harga 350 sampai dengan berapa nih? 370 mungkin ya. Oke. Dan kalau kita lihat EMA sekarang ya, gara-gara kemarin naik banyak ya, jadi dia sudah jauh di atas EMA 200 ya. Tapi kita nggak tahu nih hari Senin apa yang akan terjadi ya. Apakah dia akan turun dulu ya untuk nutup gap di 388 ini, atau lanjut naik lagi sampai ke resistennya di sini 478 ya. Oke. Jadi sebaiknya memang kalau ada gap up setinggi ini kayaknya mendingan kita lihat wait and see dulu gitu ya, di hari Senin tuh seperti apa ya pergerakannya gitu ya. Kalau saat ini ya masih susah ditebak gitu ya, apakah besok lanjut naik atau dia turun dulu nutup gap gitu ya. Oke, ini histori dari WOMF ya, dia rutin membagikan dividen kecuali ketika pandemi ya. Di 2020 dia tidak membagikan dividen, dan bisa dari sini dividen payout ratio-nya enak dilihat ya. Maksudnya enak dilihat tuh selalu sama ya, jadi gampang diprediksi gitu ya dividennya berapa gitu ya.
Ini kan berarti sekitar 30% ya dividen payout ratio-nya. Dan seperti saya bilang ya, dia bagi dividen 2 tahun terakhir itu di bulan April, walaupun sebelumnya sempat juga di bulan Maret. Jadi sebenarnya kayaknya sebentar lagi gitu ya dia akan RUPS lalu menentukan ya tanggal cum date-nya tanggal berapa gitu ya. Nah, sekarang mari kita prediksi dividennya berapa nih ya. Ini adalah earning per share dari WOMF ya sepanjang 2023 ini. Itu adalah 67,91 ya. Jadi memang kuartal 4 ini earning per share cukup besar ya, naik cukup besar dibandingkan kuartal 3 nih. Nah, kalau dividen payout ratio-nya kita asumsikan 30% ya, berarti dividennya akan dibagikan berpotensi itu sebesar Rp20,3. Nah, kalau kita gunakan harga penutupan kemarin berapa nih? 408 ya. 408 berarti potensi dividen yield-nya jika teman-teman punya harga di 408 itu adalah 4,99. Tentu saja jika teman-teman punya saham WFF dari dulu ya, maksudnya sudah lama gitu ya, ketika dia sideways di sini gitu ya, sekitar 350 atau 370, berarti pasti dividen yieldnya akan jauh lebih besar lagi. Oke, demikian saja informasi dari saya. Jadi dividen yieldnya cukup lumayan 4,99, tapi kalau dibeli hari Senin lebih baik menunggu dulu ya, karena tadi ya pergerakannya kan naiknya sangat tinggi dengan gap up cukup tinggi juga ya. Jadi masih ada gap up di 388. Jadi sebaiknya wait and see dulu, walaupun dividennya cukup besar ya di atas bunga deposito, tapi ya ditunggu dulu lah. Kayaknya masih banyak emiten-emiten lain yang mungkin potensi dividennya lebih besar dan secara teknikal gitu sahamnya lebih aman untuk masuk gitu ya. Jadi teman-teman silakan saja cek video-video di channel ini ya. Sudah banyak beberapa prediksi dividen yang saya pakai. Jadi teman-teman tinggal catat kompilasi gitu ya, terus pilih deh tuh ya yang mana yang kira-kira menarik kalau teman-teman memang dividen investor atau yang pengen trading aja gitu ya, trading sementara gitu ya, menggunakan momentum pembagian dividen lah gitu ya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman ya mengenai WOMF ini ya. Apakah teman-teman sependapat dengan saya untuk wait and see dulu ya, atau malah ada yang yakin ya kalau WOMF ini akan naik terus tadi ya sampai ke resisten yang 478 gitu ya. Ya silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Mungkin video berikutnya nanti akan masih dengan emiten finance gitu ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.